Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini pembahasan yang akan dibahas adalah penelusuran pustaka, yaitu bidang biologi farmasi, khususnya adalah bahan alam. Ya, karena biologi farmasi itu sangat luas, tetapi nanti yang lebih diperdalam dalam pembahasan ini adalah tentang bahan alamnya sesuai dengan bidang saya. Ya, jadi biologi farmasi itu adalah ilmu atau terapan dalam bidang farmasi yang berlandaskan biologi yang penerapannya mencakup tentang penemuan, pengembangan, produksi obat, standarisasi, pengendalian, pengolahan, atau penggunaan dari bidang biologi, ya. Dan subdisiplin dasar yang terkait itu adalah sitologi, genetika, mikrobiologi, botani, zoologi, biokimia, biologi molekuler, kemudian farmakologi, terutama nanti adalah yang ke arah farmakologi bahan alam, termasuk toksikologi, kemudian bioteknologi dan terkait dengan farmakognosi, fitokimia, kemudian analisis dari tumbuhan obat atau ke teknologi fitofarmaseutika. Ya, jadi bidang-bidang ini ya penerapannya ini terkait dengan bidang biologi farmasi. Nah, dalam kita menelusur pustaka, ya ini terkait dengan riset-riset di bidang biologi farmasi, diantaranya adalah standarisasi dari obat-obat atau produk-produk yang berasal dari tanaman, kemudian bisa isolasi atau uji aktivitas dari suatu senyawa obat dari bahan alam, kemudian uji aktivitas entah itu ekstrak, ya masih ekstrak atau dikembangkan ke fraksi, bahkan ke senyawa hasil isolasi dari tanaman obat. Kemudian terkait dengan bioteknologinya, ya bagaimana teknologi kultur jaringan, ya misalkan untuk membuat sebuah bibit unggul atau meningkatkan metabolisme dalam suatu tanaman, ya. Kemudian ini dari aspek biotransformasi, elusitasi, dan kombinatorial biosintesis, ya. Jadi mempelajari ya bioteknologi itu bisa terkait biosintesis dari senyawa yang ada pada tanaman-tanaman obat. Kemudian riset biologi farmasi juga terkait dengan teknologi bahan alam, jadi membuat formula-formula begitu, sediaan-sediaan kefarmasian yang mengandung bahan alam, ya, mengandung simplisia atau ekstrak atau bahkan fraksi dari bahan alam. Nah, pada saat melakukan riset atau pengkajian di bidang biologi farmasi, terutama adalah yang bahan alam, ya. Ini kita masuk ke kajian bahan alam, ya, karena yang ilmu-ilmu lain seperti kultur jaringan atau kaitan dengan ilmu biologi yang lain, ya, terus terang saya tidak kompeten di bidang itu, kemungkinan kemarin sudah disinggung juga oleh dosen yang lain, ya. Jadi sekali lagi ini spesifik dari bahan alam. Nah, informasi apa ya biasanya yang akan dicari, misalkan mahasiswa akan melakukan tugas akhir seperti itu. Yang pertama kali adalah tentang sistematika tanaman atau taksonomi tanaman, ya. Nah, ini buku awal ya dari zaman dahulu yang sering diacu itu adalah dari buku Flora of Java, ya. Jadi kalau memang perpustakaannya memiliki buku Flora of Java, nah ini bisa menjadi acuan, ya. Tapi bagaimana kondisi pandemi saat ini begitu ya?
memiliki keterbatasan dalam mengakses buku-buku yang hard seperti itu ya. Jadi bisa nanti menggunakan database-database online yang terjamin. Jadi untuk saat ini sudah cukup banyak ya database-database online ini dan bisa menjadi sumber pustaka yang diacu secara resmi ya. Kemudian ini juga ada lagi buku-buku yang lain ya yang mungkin diterbitkan oleh pemerintah atau diterbitkan oleh ASEAN atau diterbitkan oleh WHO atau negara-negara tertentu misalkan ya, dan beberapa juga ada yang bisa diakses secara online ya. Kemudian buku selain terbitan pemerintah bisa saja ya yang di situ berisi ada monografi tentang tanamannya ya. Itu beberapa buku juga kadang mencantumkan tentang sistematika tanamannya. Ya itu boleh digunakan ya. Tapi untuk saat ini ya sekali lagi bisa ya menggunakan beberapa situs online ini ya. Di antaranya adalah NCBI ya, yaitu yang taksonomi ini dikembangkan oleh National Center for Biotechnology Information, US National Library of Medicine ya. Jadi sudah ada database ini bisa dimanfaatkan. Ya ini NCBI ini banyak sekali menu-menu ya dalam situsnya gitu ya. Tidak hanya terkait taksonomi tetapi banyak sekali mungkin artikel atau senyawa kimia tertentu, genetik itu sudah terpadu ya dalam NCBI. Nah, salah satu menu yang ada di NCBI ini adalah taksonomi. Kemudian website yang ini baru tahun 2020-an kemarin ini adalah World Flora Online. Ya, jadi ini adalah ringkasan spesies tanaman yang ada di dunia yang berbasis web dengan bisa open access, ya, akses terbuka. Nah, ini adalah sebuah proyek kolaborasi ya secara internasional di mana ini mengintegrasikan beberapa informasi-informasi tentang flora di dunia ya, dan di websitenya ini tertera ya ada sekitar 44 kalau tidak salah ya, 40-an, 44 lebih tepatnya, itu ada beberapa MOU partner list instansi yang menjadi kolaborator dalam website ini ya. Jadi kita bisa menggunakannya. Kemudian ya instansinya macam-macam ya, ada instansi dari pemerintah negara tertentu gitu ya. Kemudian ada yang universitas yang ada di negara tertentu, ada juga sebuah instansi misalnya National Garden seperti itu ada yang berkolaborasi dengan di situs ini. Ya, jadi kita bisa memanfaatkannya. Kemudian ini adalah dari United States juga ya, Department of Agriculture, Agricultural Research Service ya. Jadi di sini ada nanti menu untuk taksonomi tanaman ya. Nah, tapi kadang memang yang ada di situs ini itu ya sudah terintegrasi di database NCBI ini karena ini sama-sama dari US ya, United States dari Amerika. Nah, jadi ada yang dikembangkan dari departemen-departemen tertentu tapi nanti terintegrasi dalam database di NCBI. Kemudian ini ada Plants USDA Gov, ini juga sama United States Department of Agriculture, tapi dari Natural Resources Conservation Service ya, divisi yang berbeda dari yang ARS ini ya. Jadi kadang ada tanaman yang sama begitu ya, yang termuat di situs yang atas, tapi ada juga yang tidak. Nah, yang PAN USDA ini juga sepertinya semua ya sudah terintegrasi di
NCBI ini. Jadi memang lebih praktis kalau mengunjungi yang NCBI begitu. Nah, nanti kalau yang di NCBI nggak ada, baru coba ke World Flora Online gitu ya. Atau ke per masing-masing situs yang menyediakan database tentang taksonomi tanaman. Oke, kemudian database yang lain ada ini www.ipni.org ya, ini adalah kolaborasi dari The Royal Botanic Garden, jadi semacam kebun raya begitu ya. The Harvard University Herbaria, ya ini jadi The Royal Botanic Garden-nya KU ini dari Harvard ya, dan Australian National Herbarium. Ya, meskipun sebagai hostingnya itu adalah dari Harvard-nya, ya, dikembangkan oleh mereka. Kemudian ada Tropicals, ini adalah Botanical Information System at the Missouri Botanical Garden. Ya, jadi ini kalau tidak salah ini juga di US juga ya, di Amerika juga. Jadi ada sebuah garden di sana, garden tanaman ya, yang Missouri ini, kemudian dia membuat sebuah database tanaman yang ada di tersebut gitu ya. Kemudian jadi ini dikembangkannya ya dari garden ini ya, instansi berarti ya. Kemudian ada www.itis.gov, ini ada Integrated Taxonomic Information System yang dikembangkan antara US, Kanada, kemudian Meksiko ya, kemudian Amerika juga, kemudian ada organisasi lain juga yang terlibat, dan ada para ahli taksonomi. Jadi biasanya nanti ahli taksonomi yang ingin menjadi kolaborator di sini, begitu itu bisa mendaftarkan diri seperti itu ya, punya akun, kemudian nanti bisa menambahkan ya database, kemudian nanti akan diverifikasi oleh ahli. Kemudian ada www.theplanlist.org, ini juga kalau ini kolaborasi dari ini adalah proyek dari para ahli botani dari Amerika dan Inggris. Kemudian dia melibatkan Kew Garden, Royal Botanic Garden tadi yang ada di London, ya, di Harvard University London tadi. Kemudian ini dengan St. Louis, ya, Missouri yang ini. Jadi ada kerjasama dengan Missouri Botanical Garden juga. Ya, jadi kalau kita lihat berarti ada beberapa kolaborator yang satu instansi kemudian dia menjadi kolaborator bagi beberapa situs seperti itu. Ya. Kemudian ada Biolib. Nah ini situs tapi yang memiliki pribadi ya. Kalau ini pribadi, kemudian dia juga ada kontrak dengan National Library of Czech Republic gitu ya. Jadi ini juga sama sistemnya, dia membuat sebuah website database, kemudian nanti juga bisa dari ahli-ahli tertentu begitu untuk menambahkan tanaman-tanaman begitu ya di database ini. Nah, kita lihat tampilan dari NCBI ya. Jadi kalau kita ketikkan alamatnya ya, tampilannya akan seperti ini. Kemudian ini contoh misalnya Rizalis angulata gitu ya, herba tutukan angulata. Ya, akan muncul. Ini ada Rizalis angulata. Nah, ini ada beberapa
layanan begitu ya, mau apa, informasi apa begitu yang mau dicari ya. Ada tentang nukleotida, ada tentang struktur dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kita mencari Vitalis angulata, ini misalnya saya klik Vitalis angulata, kemudian ini adalah beberapa reference terkait Vitalis angulata ya. Ini ada dari Green Taxonomy ya, yang USDA taksonomi tadi, kemudian ada Tropicals, kemudian ini ada USDA yang Plan National Database juga ada. Nah, ini link-link lain begitu ya yang bisa juga menjadi acuan seperti itu ya. Jadi sekali lagi NCBI itu mengkompilasi dari beberapa database ya. Oke, misalnya ini salah satu saya ambil dari USDA, ini plan USDA Green Taxonomy misalnya. Ini saya klik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tidak langsung ya, jadi harus mengetik lagi. Nah, ini akan keluar sistem taksonominya ya, Ovisalis dan seterusnya ya. Kemudian coba kalau kita lihat yang USDA-nya. Nah, atau ini langsung diklik begitu, ini juga bisa langsung kan keluar. Nah, ini misalnya tadi. Nah, ini keluar. Nah, ya, seperti itu. Jadi nanti satu persatu bisa coba dicek lagi ya tampilannya akan seperti apa. Ini kalau dengan yang ITIF tadi ya, nah ini langsung keluar Vitalis taksonominya seperti apa, hierarkinya gitu. Nah, kemudian ada database yang lain yaitu dari Plantamor. Kalau ini dalam negeri ya, di Indonesia. Nah, ini sayangnya ini masih situs pribadi, begitu tidak ada kerjasama dengan pemerintah, sehingga nanti cara mengacunya harus diperhatikan ya. Dan ini situs pribadi yang didedikasikan sebagai tempat berbagi informasi berbagai jenis tentang tumbuhan gitu ya. Nah, tapi di website ini menyatakan bahwa nama-nama ilmiah ya dan taksa yang ada itu adalah kumpulan dari berbagai sumber ya, terutama dari USDA tadi. Dan buku utama juga dari buku Tropika, kemudian ada Color Encyclopedia of Exotic Plant and Trees dari karya Alfred Birdgraf ini, gitu ya. Jadi dari pemilik website ini, begitu kemudian dia memasukkan data-datanya di situ. Kemudian untuk nama-nama umum dari berbagai bahasa di Asia Tenggara, ya jadi kelebihannya sih enak dia. Kalau yang di luar negeri tadi itu nama Indonesia pasti tidak akan masuk begitu ya. Nama tanaman daerah atau Indonesia begitu tidak akan masuk. Tapi kalau yang Plantamor ini nama Indonesia akan ada begitu ya. Jadi nama-nama umum dalam berbagai bahasa di Asia Tenggara dari buku-buku terbitan dari Provia atau Plant Resource of Southeast Asia. Seperti itu. Kemudian, nah sehingga karena ini adalah situs pribadi yang mengambil dari website lain atau literatur-literatur lain ya, jadi ini bisa dibilang bukan sumber utama gitu ya. Jadi tidak bisa langsung dipakai nanti website ini kemudian yang di ini ya. Jadi harus kita cari ke pustaka awalnya gitu ya. Jadi kita rujuk kembali. Karena di situs ini nanti pada saat muncul tanaman begitu nanti ada itu source-nya dari mana begitu ya, dari
biasanya akan tertulis source-nya dari USDA gitu misalnya. Nah, nanti kita bisa mengunjungi yang situs asli yang USDA, karena kalau yang USDA kan website resmi begitu ya, website resmi. Kalau ini kan situs pribadi begitu. Nah, kalau ternyata nanti literatur yang digunakan misalnya ini ya, buku terbitan Prosea. Nah, tapi kan kita tidak bisa mencari buku ya, karena di website Prosea pun saat saya cari dia tidak ada list taksonomi begitu. Jadi hanya proyek-proyek dari Prosea itu apa aja, buku-bukunya adanya apa aja, dan tidak bisa di open access begitu. Nah, ya terpaksanya itu ya nanti bisa melakukan cheat ya, melakukan cheat. Jadi dua-duanya disebutkan begitu ya. Jadi Prosea di dalam Plantamor begitu, itu kalau sudah terdesak tidak ada situs-situs resmi lain yang bisa digunakan ya, terpaksanya bisa dengan cara itu ya, dengan cara cheat. Oke, kemudian saat kita mau mensitasi dari situs database ya, silakan dicek ketentuan dari masing-masing website tersebut, karena website itu kadang memiliki kebijakan-kebijakan untuk ketentuan mensitasinya. Ya, jadi ini misalnya yang Wordflora online gitu ya, itu nanti terlihat bagaimana kalau mensitasi. Tulisannya adalah WFO 2000, kemudian tahun seperti ini ya. Nah, kemudian nanti ditambahkan aksesnya mau kapan begitu. Ya, jadi ini otomatis biasanya ya pada saat kita misalnya menemukan taksonomi, kita ngaksesnya itu di tanggal berapa gitu, nanti ini akan berubah sendiri. Nah, kemudian contohnya yang USDA tadi ya. Nah, ini juga ada gimana cara mensitasinya gitu ya. Nah, ini sudah ada ketentuannya yaitu dengan USDA, NRCS, RS, NRCS ya 2021 ini dan seterusnya. Nah, jadi ini cara mengacu atau menuliskan pada pustaka. Kemudian ini contoh yang IPNI ya, International Plant Names Index begitu. Nah, ini juga ada bagaimana cara mensitasinya. Nah, ini ya. Jadi alamat websitenya juga terikut dan seterusnya ya. Ini alamat websitenya. Kemudian kalau yang ITIS ya, ini juga ada ya. Gimana cara mensitasi ya? Kalau langsung membaca ya seperti ini ya. Ada tanggal, bulan, tahun, kemudian ada alamat websitenya seperti itu. Ya, jadi masing-masing database gitu biasanya mengatur bagaimana cara untuk ini. Kemudian yang the plan list, ya ini juga dia mintanya seperti ini ya. Jadi how to cite mensitasi yang ada di sini. Nah, caranya seperti ini. Ini yang Tropicos juga dia punya kebijakan ya. Ya, ini Tropicos Botanical Information System at the Missouri Botanical Garden, kemudian alamat websitenya. Or individual page should be cited as indicated at the bottom of each page. Seperti itu. Jadi nanti di masing-masing halaman begitu nanti akan terlihat di bagian bawahnya bagaimana cara untuk mensitasinya ya. Oke, kemudian saat ini yang biolib, ya contoh yang biolib ini juga ada nih. Kalau per single page ya, jadi nanti di situ akan ada tertulis autornya siapa, kemudian takson, kemudian nanti silakan ditambahkan di citasinya tanggal berapa, kemudian websitenya begitu. Nah ini permintaan dari situs masing-masing ya. Nah kemudian sistematika tanaman ya.
Jadi tidak bisa kita langsung menggunakan Wikipedia ya. Jadi tidak boleh disitasi langsung sebagai acuan, kemudian dituliskan nanti di naskah kita begitu, kemudian langsung www.wikipedia.com gitu. Itu tidak diperkenankan ya. Tapi kadang Wikipedia itu pasti nanti ada pustakanya gitu ya. Pustakanya apa? Nah nanti kita harus kunjungi pustaka tersebut ya. Nah kalau ternyata pustakanya itu buku dan kita tidak bisa mengakses hardnya, bagaimana ya? Tetap cheat pun tidak boleh kalau Wikipedia ya. Jadi ya terpaksa mencari di situs-situs yang lain seperti itu. Ya. Ya jadi selain itu ada blogspot juga ya, itu juga tidak boleh langsung alamat blogspotnya itu dipakai sebagai acuan, itu juga tidak diperbolehkan ya, apalagi blogspot begitu ya, karena blogspot dan Wikipedia itu siapa saja boleh menambahkan tanpa ada verifikasi. Berbeda tadi yang situs-situs resmi. Kalau situs resmi kan berarti ada tim ahli ya. Misalnya ada kolaborator yang mau menambahkan tanaman di situ gitu. Nah, kemudian kalau kita ketemunya itu mau ngopi dari sebuah artikel ilmiah atau laporan hasil penelitian skripsi KTI, itu kan pasti di tinjauan pustaka mereka kadang memunculkan ada taksonominya begitu. Nah, itu boleh dipakai apa enggak ya? Kita tidak boleh menuliskan bahwa dia sebagai pustaka begitu ya. Tapi karena di karya-karya ilmiah ini ya, mereka juga kan ngacu dari lain gitu ya, dari pustaka yang lain begitu. Nah, kita bisa melihat pustaka yang dia pakai apa ya, kemudian kita harus mencari pustaka yang tadi begitu. Kalau cheat bagaimana? Wah, itu alternatif terakhir ya, dengan cara cheat begitu. Itu kalau benar di situs-situs yang beberapa macam tadi yang resmi tadi tidak ketemu, di buku pemerintah juga nggak ada, di buku, tapi jarang sekarang tanaman itu pasti ada lah salah satu, entah itu di buku pemerintah, kalau nggak ada ya di buku-buku populer ya yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah misalkan ya. Dan saya rasa yang tanam apa tadi, yang database dunia tadi itu ya tentunya sudah jauh lebih lengkap begitu ya, itu bisa digunakan ya. Jadi tidak boleh langsung ngambil taksonomi dari skripsi, misalnya gampangnya mau copy paste begitu saja, kemudian nanti penulis skripsi itu yang kamu tulis, itu enggak diperkenankan ya. Jadi kalau skripsi, KTI, tesis atau hasil penelitian seperti itu, yang boleh kita acu itu adalah hasil penelitian mereka ya, yang temuan baru dari mereka itu yang kita sitasi, yang kita acu gitu ya. Nah, jadi triknya adalah lihat daftar pustaka yang digunakan, kemudian kita harus mengecek ke pustaka asalnya. Nah, kemudian informasi yang sering dicari itu adalah tentang setelah sistematika tanaman, biasanya ada khasiat tanaman ya. Nah, khasiat tanaman atau mungkin dosis penggunaannya seperti itu, entah dosis empiris biasanya ya. Nah, itu bisa dari buku-buku yang diterbitkan pemerintah, ASEAN, WHO misalkan ya. Kalau pemerintah itu kan kita ada formularium obat herbal asli Indonesia, itu ya, itu sudah lengkap sekali di situ ya, tapi memang belum semua tanaman ya. Nah, di situ nanti sudah ada cara penggunaannya bagaimana, dosisnya berapa, praklinik yang sudah uji praklinik yang sudah ada apa saja, uji klinis yang sudah ada apa saja, itu di formularium obat herbal asli Indonesia itu ada ya. Atau kalau terkait dengan dosis, mau melihat ramuan begitu, itu bisa di formularium ramuan obat tradisional Indonesia ya, atau buku-buku yang lain, acuan sediaan herbal itu juga bisa digunakan ya. Kemudian ada juga buku-buku ASEAN atau WHO, atau mungkin ASEAN WHO yang sudah menyediakan situs online begitu ya, atau e-booknya begitu ya. WHO itu ada ya, WHO monograf gitu, sampai beberapa edisi itu ada, dan tersedia gratis, bisa di-download PDF-nya. Kemudian buku selain terbitan pemerintah berisi monografi tanaman obat ya, misalnya tanaman berkhasiat
hipertensi gitu. Nah, itu kadang nanti ada monografi dari tanamannya ya. Misalnya dikeluarkan oleh dokter siapa, misalkan begitu ya. Itu juga bisa. Nah, kemudian bisa dari website-website resmi, kemudian berita online ya. Ini alternatif terakhir kalau yang di atas-atas ini tidak ada ya. Ya, website resmi itu maksudnya ya misalnya website yang dibuat oleh pemerintah seperti itu ya, itu adalah website resmi. Misalnya dari B2P2TOT atau dari Kemenkes, misalnya ada website khusus terkait dengan tanaman, kemudian cara penggunaan di situ seperti apa. Nah, itu kalau mau mengacu, silahkan. Ya, jadi sumber informasi yang tidak boleh langsung sama seperti tadi, sistematika, jadi Wikipedia, Blogspot, ya, artikel ilmiah itu tidak bisa ya, karena maksudnya adalah ini terutama dosis empiris ya. Jadi yang bukan dari hasil penelitian. Nah, ini saya perjelas ya tentang dosis empiris yang digunakan di masyarakat. Kemudian ya, jadi artikel ilmiah, laporan itu juga tidak boleh langsung diacu begitu ya, karena bukan mereka yang menemukan dosis empirisnya itu kan, mereka juga mengacu dari pustaka lain. Nah, tadi triknya sama ya. Jadi harus mencari pustaka aslinya. Nah, kemudian pada saat kita mau mengacu mengambil sumber informasi ya, jadi tulis khasiat yang terkait ya dengan penelitian, karena nanti akan banyak sekali ya khasiat. Jadi yang khasiat yang masih ada kaitan lah begitu ya. Kemudian jika lebih dari satu pustaka yang menuliskan khasiat tertentu, misalnya oh ini tanaman A bisa untuk hipertensi, oh itu ada di buku ini, buku ini, buku ini. Nah, itu tuliskan beberapa pustaka. Jadi jangan hanya satu gitu ya. Jadi mungkin 3, 4 atau 5 ya, tapi juga jangan terlalu banyak, nanti naskah kita kebanyakan tertulis hanya citasi tapi tidak memiliki makna tambahan gitu ya. Jadi ya paling tidak 3 atau 4 begitu, itu masih nggak apa-apa. Jadi kenapa kok perlu ditulis beberapa ya, supaya meyakinkan bahwa informasi ini ya, pada saat informasi ini ditemukan di beberapa buku, berarti kan itu lebih lebih meyakinkan gitu ya, lebih meyakinkan. Oke, kemudian jika pustaka primer pertama tidak ketemu ya bisa dengan cheat, tapi jangan terlalu sering cheat misalnya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau review artikel di publikasi jurnal, di mana review artikel yang di publikasi jurnal itu kan dia juga mengambil dari literatur-literatur lain seperti itu. Nah, tetap kalau bisa ya kita harus mencari pustaka asalnya gitu ya. Nah, bisa juga dua-duanya kita tuliskan gitu. Jadi pustaka asalnya ya kita tulis, yang reviewnya ini juga kita tulis. Jadi nanti ada dua pustaka begitu yang kita citasi pengarang tahunnya. Itu ya itu nggak apa-apa, tapi jangan langsung review artikel saja begitu. Ya, ya minimal yang sumber dari review artikel itu juga kita tuliskan. Nah, kemudian khasiat tanaman dan dosis empiris ya. Ini bisa juga ada di website itu ya, dari B2P2TOT katanya ada sebuah aplikasi begitu ya, Android yang bisa digunakan, yaitu ini ada repositori tanaman obat Indonesia. Ya, nanti bisa silakan dicoba. Jadi di sini ada ramuan-ramuan jamu yang merupakan hasil dari jamu saintifik ya, yang sudah diresmikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan seperti itu ya. Jadi bisa di download ya untuk memudahkan ya. Jadi sudah mengalami saintifikasi jamu gitu ya ramuannya. Kemudian ini juga ada beberapa buku juga ya yang bisa diunduh dan diinstal dari Play Store. Ini ada buku budidaya pasca panen tanaman obat ini sepertinya ya.
Kemudian ada ini 7 ramuan jamu saintifik, itu juga bisa digunakan karena ini dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi bisa digunakan. Nah, kemudian informasi apa yang perlu dicari itu adalah kandungan senyawa dalam tanaman ya. Nah, kandungan senyawa ya bisa diambil dari tadi sama seperti sebelumnya ya, pemerintah, ASEAN atau WHO, buku selain itu ya, monografi tanaman, website sekali lagi yang resmi silakan nanti dicari yang termasuk kategori resmi yang mana ya. Kemudian bisa juga ngambil dari artikel ilmiah atau laporan hasil penelitian yang ada tentang isolasi senyawa gitu. Jadi misalkan gini, ada jurnal misalkan dari kulit buah jeruk, ada hesperidinnya begitu ya. Ketemu hasil isolasinya hesperidin. Nah, dari situ kan kita bisa tahu oh berarti di tanaman ini ada hesperidinnya begitu. Ya, jadi hasil isolasi itu bisa diperoleh dari hasil penelitian orang lain. Kemudian kalau kita mau ke arah golongan senyawa, nah kita kan tahu bahwa hesperidin itu flavonoid. Nah, berarti kita bisa menuliskan bahwa kulit buah jeruk tadi itu mengandung flavonoid misalnya ya. Dari bersumber pada jurnal atau artikel yang berhasil melakukan isolasi senyawa. Kemudian bisa juga ditambahkan dari sebuah artikel yang ada tahapan screening fitokimianya ya. Jadi di artikel itu jadi misalkan artikel itu adalah uji farmakologi begitu ya. Nah, di salah satu tahapan sebelum melakukan uji farmakologi itu kan pasti ada screening fitokimia. Nah, itu bisa juga kita jadikan sebagai sumber ya. Oh iya, dia ada alkaloid. Nah, itu jadi akan sangat mudah sekali kita mendapatkan data itu ya, dan sebaiknya memang jangan hanya dari satu sumber saja begitu ya. Kalau dari satu sumber ya tentunya kalau beberapa sumber begitu itu akan jauh lebih kuat ya. Oke, kemudian sumber informasi yang tidak boleh sama seperti sebelumnya ya, jadi Wikipedia, Blogspot tidak boleh. Kemudian tulis semua golongan senyawa dan senyawa yang pernah diisolasi. Jadi pada saat kita misalnya melakukan tinjauan pustaka gitu ya untuk karya ilmiah kita begitu, nah tuliskan saja semua golongan yang ada entah dari buku, entah dari hasil isolasi tadi gitu ya, atau dari screening fitokimia begitu. Nah, ini contoh tadi yang saya sampaikan dengan sheet ya. Jadi ini ada sebuah review ya tentang Physalis angulata begitu. Kemudian a review of it. Jadi di sini reviewnya itu ada informasi tentang senyawa kimianya, senyawa farmakologi, aktivitas farmakologinya, kemudian penggunaan tradisionalnya seperti itu ya. Jadi biasanya kalau review itu memang sudah lengkap segala informasi ya. Ini misalnya disajikan dalam sebuah tabel ya, etnomedicinalnya apa, oh ini ada khasiat-khasiatnya seperti itu, dan di sini ada referensinya ya. Jadi kalau memang kita menemukan informasi tadi tentang khasiatnya itu dari review ini ya, jadi lebih baik mengacu ke pustaka-pustaka yang ada di sini. Jadi kita rujuk, kita ambil, kemudian kita juga misalnya ini ya, kita cari misalnya Indonesia ini dari Rosita 2008 ini misalnya. Oke, coba kita cari. Jadi digunakan untuk hepatitis misalnya pada ya. Nah, ini medicinal plant used by the villager of a sun. Ya, jadi ini kan penelitian begitu, memang Rosita et al. Ini meneliti etnomedicine begitu ya yang ada di Jawa Barat begitu. Nah, jadi kita harus mencari artikel aslinya dari sini. Jadi tentunya bisa diakses ini karena ini dari jurnal etnofarmakologi seperti itu. Jadi kita bisa menyatakan bahwa tanaman Physalis angulata memiliki beberapa khasiat ini tadi ya, remedi
penyembuhan pada postpartum, kemudian pemulihan postpartum, kemudian sakit pada otot-otot atau pada hepatitis seperti itu. Jadi ini kan memang hasil penelitian, ya. Nah, kalau yang tentang CIT tadi, ya kebetulan kan Rosita memang penelitian dan pasti bisa open access gitu ya. Coba kita cari kira-kira yang daftar pustakanya. Nah ini kalau jurnal-jurnal seperti ini kebanyakan kan bisa diakses ya. Nah ini misalnya Advanced and La Investigation, ini kan pada seminar nasional ya. Seminar nasional itu tidak banyak yang dipublikasi bisa di open access begitu. Nah ini kita anggap ini tidak bisa kita temukan begitu ya. Jadi ini kan kayak ada di proceeding seperti itu. Nah ini misalnya informasinya adalah ya also some species of physalis are used in local craft ornament gitu ya. Dan artikel ini kan mengambilnya dari Sanchez ini. Nah, sehingga pada saat kita mau menyuplik ini lebih baik ya bisa dengan CIT begitu ya. Karena kita tidak bisa menemukan pustaka Sanchez-nya begitu. Nah, jadi misalkan dengan cara nah ini silakan nanti di Indonesia kan ya. Misalnya versi bahasa Indonesianya apa gitu ya. Dipreparasi sebagai saus gitu ya. Oke. Nah, ini nanti Sanchez et al 2008 CIT. Oke. Ya. Pada apa ini tadi? Salgado ya. Salgado ER. Salgado ER. Oh, nggak pakai ya. Salgado and Arana. Ya, karena ini ada strip begini ya. Oke. Ya, ini jadi satu kesatuan begitu. Rengo, strip Salgado, kemudian ini Vargas Arana gitu ya. Jadi bisa, nah ini ya, Vargas Arana, kemudian tahun 2013 ya. Karena ini kebetulan ada stripnya, berarti ini harus jadi satu kesatuan begitu. Memang ada beberapa negara yang seperti tidak hanya satu kata saja ya. Jadi ini misalnya ini versi bahasa Indonesianya ya, di Indonesia kan, kemudian nah ini nanti bisa ditulisnya Sanchez, di mana tadi yang Sanchez tadi kan dari seminar, dari hasil seminar begitu, dan kita tidak bisa mendapatkannya secara online misalkan, atau kalau harus proceedingnya kan berarti kita harus ke sana kan nggak memungkinkan gitu. Nah ini bisa jalan terpaksanya adalah dengan kit ya. Kadang ada beberapa teknik penulisan gitu ya, ada juga yang tergantung pedoman ya, intinya disesuaikan dengan pedomannya. Dalam ada juga yang begini ya, dalam artinya kita tidak bisa menemukan pustaka yang pertama ini, tapi kita menemukan pernyataan itu di pustaka yang Rengifo Salgado and Vargas Arana ini begitu ya. Tapi kalau misalkan kita mengambil informasi yang lain yang kemudian di sini juga ada ya, bisa juga dengan misalnya untuk menghormati Rengo, karena kita mencari mendapatkan informasi ini ya kan tadi tidak langsung kita ketemunya di Rosita ini begitu, sehingga kalau ini misalnya mau diambil naskahnya ya, misalnya ya apa ada kalimat lah di sini ya dalam bahasa Indonesia kan, nah ini nanti bisa ditulisnya Rosita, dan kita harus benar-benar membaca yang Rosita tadi kan kita sudah
eh, tahu ya di jurnal mana, begitu itu diakses, kemudian nanti kita baca ya Rositanya. Kemudian tahun 2008. Nah, ini nanti bisa titik koma, Rengivo, Salgado gitu. Nah, jadi ya, jadi di sini pernyataan ini begitu ya, awalnya itu ada di Rosita, kemudian di artikel ini, Rengivo Salgado-nya ini di tahun 2013 gitu ya, dia juga menuliskan lagi meskipun dia berasal dari Rosita. Nah, dengan cara ini kan berarti berarti informasi dari Rosita itu dipakai orang nih gitu ya, akan terlihat seperti itu. Kalau mau Rosita tok juga boleh ya, langsung Rosita tanpa Rengivo-nya gitu ya. Tapi karena tadi kita menghargai kita menemukannya itu awalnya di Rengivo, nah bisa juga dua-duanya dituliskan gitu ya. Oke, jadi kemudian untuk kandungan senyawa sekali lagi ya, ini tadi bisa dari buku, kemudian tadi dari hasil isolasi senyawa, kemudian bisa juga ini ya, ada saya direvisi yaitu suatu artikel yang di dalamnya ada prosedur melakukan screening fitokimia atau uji senyawa, golongan senyawa, begitu nanti dengan uji tabung atau dengan KLC, kemudian nanti hasilnya ketemu ada senyawa apa-apa gitu. Ya. Kemudian catatan-catatan yang lain sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian, nah ini kalau kita mau membahas lebih detail tentang kandungan tentang senyawa yang ada di dalam satu tanaman. Jadi misalnya dari pisalis tadi ya, kemudian ada suatu senyawa pisalin gitu ya. Nah, kita mau detail tentang pisalin itu apa ya, kayak mana ya strukturnya begitu. Nah, itu bisa kalau dari ini tadi ya. Nah, di sini kan sebenarnya juga ada ya dari Nah, ini kan juga ada senyawa. Nah, ini misalnya ya, ada pisalin F begitu. Nah, ini kebetulan di sini sudah ada ya aktivitasnya apa, dari jurnalnya apa. Nah, ini sudah lengkap sekali ya. Sudah ada strukturnya. Nah, ini bisa diacu. Tapi kalau kita belum menemukan ini apa reviewnya misalkan ya, ada suatu artikel kita nemunya pas di artikel yang dia mengisolasi pisalin. Kemudian kita mau mencari informasi lebih lanjut tentang pisalin ini, begitu ya, itu bisa coba kita cek di PubChem ya. Oke, misalnya kita mau cari ini ya, ada pisalin B, ada pisalin D, gitu ya. Ini sebenarnya kalau ini sudah lengkap ya, sudah ada di jurnalnya. Tapi seandainya ya belum tahu, kemudian kita ingin menggali, ya ini bisa kita kunjungi PubChem gitu ya. Kemudian pisalin apa ini misalnya, ini sudah ada pisalin D misalnya. Nah ini ya, sudah ada strukturnya. Nah ini sudah ada strukturnya, kemudian namanya dan lain-lain. Ya, kadang sudah lengkap, kalau memang penelitian sudah banyak itu akan lengkap, tapi kalau belum banyak ya di sini juga tidak begitu lengkap ya. Nah, ini misalnya farmakologinya, mau melihat farmakologinya apa gitu ya. Nah ini belum tersedia banyak ya. Nah, ini referensi yang digunakan pada database ini seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini sudah ada kimia vendor, substansinya seperti apa, kemudian senyawa yang terkait dengan ini yang hampir mirip begitu. Kemudian sifat fisika kimia ya, sudah ada bobot molekul dan lain-lain. Ya. Nah, itu contohnya ya. Oke, coba kita
cari yang salah satu senyawa yang sudah terkenal misalnya ya, apa ya, quercetin misalnya ya. Ini kan sudah sangat terkenal sekali, pasti penelitiannya juga sudah banyak. Tapi psitalin kan tidak begitu ya. Nah ini strukturnya. Nah ini ya ada tambahan apa ya, aktivitas-aktivitasnya ini sampai sudah ke P53 protein, misalkan sudah sampai ke mekanisme ya, itu sudah tersaji di database PubChem ini kalau memang senyawa tersebut sudah familiar ya. Kemudian ini ada drug and medication informasinya juga sudah ada ya. Ini kan quercetin ini senyawa flavonoid yang cukup banyak ditemukan di tanaman ya. Ya, ini termasuknya herbal dan ini sudah digunakan ya sebagai herbal and dietary supplement itu. Kemudian juga sebagai color additive ya. Kemudian farmakologinya, nah ini ada bukti-bukti farmakologi yang terkait. Nah ini sudah ada antioksidan, atmanya seperti apa begitu. Nah ini kalau senyawanya sudah banyak penelitiannya ya, dan ini sumber-sumber dari data-data ini juga tertulis di sini ya, di PubChem ini. Oke, itu contohnya ya. Ini sampai identifikasinya juga sudah ada. Ya. Ini pakai KCKT misalkan. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi detail terkait dengan senyawa kimia ya, bisa diakses di PubChem. Tapi memang PubChem ini tidak akan mengkaitkan dengan tanaman begitu ya. Oh, itu ada di tanaman apa, itu tidak. Jadi kita ke PubChem itu kalau memang kita sudah dapat mungkin dari literatur lain, oh tanaman ini mengandung ini senyawa tadi misalnya psitalin gitu. Nah, baru kita mau cari detail tentang psitalinnya ya. Bisa ke PubChem atau ke struktur kimianya gitu, bisa dari PubChem tadi ya. Atau ya mungkin artikel-artikel yang lain juga bisa ya. Ya, PubChem ini dikembangkan oleh National Institute of Health ya. Ini juga banyak sekali ya menu-menu dari NCBI ini, salah satu produk dari NCBI juga ya. Oke, kemudian informasi lain yang kadang sering dicari terkait dengan bidang biologi farmasi bahan alam itu adalah tentang peraturan di bidang bahan alam ya. Ini bisa diakses di jdih.com.go.id, nanti sudah tertata rapi gitu ya, mana yang peraturan pemerintah, mana yang Kemenkes ya, urut tanggal begitu ya. Sekarang jauh lebih mudah mencarinya. Kemudian misalnya regulasi tentang bahan alam herbal gitu, itu sudah ada di situ ya. Oke, kemudian literatur yang lain mungkin tentang farmakognosi dan fitokimia ya, cukup banyak e-book yang dipublish secara gratis juga ada ya. Kemudian literatur tentang fitoterapi, jadi tentang penggunaan herbal begitu ya di masyarakat ya, atau di masyarakat seperti itu, atau di kesehatan, dunia kesehatan oleh herbalis gitu. Nah, itu beberapa buku-buku ada ya. Kemudian literatur tentang teknologi fitofarmaceutik itu ada, pedoman e-booknya juga ada ya di salah satu volume itu. Jadi bagaimana metode ekstraksi misalkan, atau bagaimana metode penyiapan simplisia dan lain-lain ya. Itu informasi terkait dengan ini juga sering dicari.
Kemudian saat ini tuh ada website populer ya, artinya bukan akademisi begitu, tetapi ada upaya untuk menyatukan informasi-informasi di bidang obat tradisional ya, yaitu jamudigital.com. Jadi misalnya ada program-program dari pemerintah tentang pengembangan jamu, ya, kemudian list data jamu, produk itu digabungkan oleh co-founder ya yang memiliki situs ini. Ini juga situsnya sebenarnya situs bukan suatu instansi yang resmi begitu ya. Jadi oleh penggiat penggiat yang memiliki perhatian terhadap jamu begitu ya. Kemudian buat situs ini, kemudian nanti ya, berita-berita update ya seputar perkembangan jamu itu dimasukkan di situ begitu. Ya, jadi belum secara langsung ini ya diresmikan misalnya oleh pemerintah begitu belum ya. Tapi bisa menjadi acuan kita gitu kalau mau mencari informasi update begitu ya. Kemudian nanti bisa kita cross check ke literatur yang lebih resmi misalnya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, jadi jangan lupa untuk mencoba mengakses beberapa website-website tadi ya supaya kita terampil dalam mencari sumber informasi yang up to date dan sumber informasi yang valid seperti itu.